Sikap sempurna, kita akan mengawali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua doa mau belajar, yang ketiga doa ketika kita bepergian. Sikap sempurna. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang terakhir doa ketika kita bepergian, semoga diberikan keselamatan sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa nanti anak-anak dijaga ketertibannya.
tenang, wes bablas setane garek antenge macet. Oke. Yang masih ngobrol sendiri nanti tidak diizinkan untuk belajar di kompleks Masjid Gede Mataram. Ya kan? Masih ada yang berbicara sendiri. Bagian pojok, silahkan selonjor. Keadaan kakinya diselonjorkan dulu biar tidak kram. Karena nanti kita akan menirang maupun makam Raja-Raja Mataram. Nanti anak-anak akan diberikan waktu 10 menit ya, 10 menit di kompleks Masjid Gede Mataram ini. Anak-anak bisa menuliskan informasi-informasi penting apa yang terdapat di kompleks Masjid Gede Mataram supaya anak-anak tambah paham. Nah, Pak Isna akan memberikan penjelasannya seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa ya. Waktunya berapa di kompleks ini nanti? 10 menit. Nanti Bu Ria akan memberikan apa? Memberikan clue kalau waktunya sudah selesai. Kemudian nanti kita akan berlanjut untuk masuk ke kompleks Sendang Selira. Iya, ke kompleks Sendang Selira. 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, duduknya yang rapi, kita siap belajar. Oke, warming up dulu. Merah, 1 kali tepuk. Harus sportif loh ya, jangan sampai ada anak yang tidak tepuk karena takut salah. Ini nanti bonusnya dari Pak Isna atau Pak Agis. Kita mulai. Merah, merah, hijau. Hijau tidak sampai. Kalau saya bilang hijau, gitu. Berarti ada beberapa anak yang tidak fokus. Yuk, karena hari ini tepatnya tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Oleh sebab itu 1, 2, 3, 4, 5 menyanyikan lagu wajib. Salah satunya adalah Pertempuran di Bandung atau Bandung Lautan Api. Ingat lagunya? Halo, halo Bandung. Ingat ya? Yuk, kita tepuk. Yang lain tepuk ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Negara merdeka, kita berjumpa dengan kau. Mari lagu kembali. Wabarakatuh. Warahmatullahi. Adakah kalang mulia di hatimu? Mana? Adakah pahlawan di hatimu? Mana? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian beruntung. Kenapa kok Pak Nur? Dulu zamannya Pak Nur masih SD, seusianya Faisal, Kenzi, Zio, Restu, Resa. Mungkin Pak Nur hanya mendengar Yogyakarta, mendengar Masjid Gede Mataram hanya dari buku dan siaran TV. Karena apa? Jauh. Anak-anak SD seusia kalian yang berada di luar daripada Jogja, pengen kesini itu biayanya banyak. Harus nabung. Per A itu biasanya 400.000 mungkin. Kalau orang tua 800.000 karena naik bis, makan, minum di perjalanan sampai sini. Kalian kira-kira kesini cukup dengan jalan? Karena dekat. Lalu berkisah dulu. Yogyakarta mempunyai bukti kalau dalam perjuangan adalah kota perjuangan juga kota pergerakan. Nah, yang kalian di sini sekarang namanya Masjid apa? Masjid Gede Mataram.
berada di mana? Kota gede atau ada yang mengatakan Bantul, ya. Tapi di Jogja. Nah, di Jogja, coba perhatikan dulu masjidnya dulu. Semua lihat masjidnya dulu, amati sekeliling, termasuk beteng atau tugu, kemudian yang di belakangnya Pak Nur, yang di gerbang lihat dulu aja. Apakah sama dengan masjid-masjid yang sekarang? Kalian semuanya beragama apa? Apa agamamu? Nah, terus jelaskan. Di sini, di tempat kalian duduk, tempat di mana kerajaan berdiri, namanya Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam. Nah, dulu harus jelaskan. Rajanya adalah Ki Ageng Pemanahan. Siapa? Nah, nanti boleh tulis. Siapa rajanya? Ki Ageng. Ulangi Pak Nur. Ki Ageng Pamanahan. Lah, Pamanahan. Nah, dicatat tadi konsentrasi. Lah, ini merupakan alas dulu atau dusun yang merupakan hadiah. Disebut alas mentau. Apa? Alas mentau. Nah, merupakan hadiah. Nah, dusunnya namanya Dusun Mataram. Dulu, ratusan tahun yang lalu. Dan Senopati. Nama lainnya Danang Sutawi Joyo. Pak hubungan. Beliau merupakan murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Tulis, murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapa yang tahu kelas 6, kelas 5 harusnya sudah belajar. Siapa itu Kanjeng Sunan Kalijogo? Wali Songo. Siapa Wali Songo itu? Wali, 9 wali yang menyebarkan agama di tanah Jawa. Dulu, lihat sekeliling nih, dulu. Lihat betengnya, lihat belakangnya Pak Nur ini. Ini bukti bahwa agama yang sebelum Islam masuk agama apa? Hindu. Karena bangunan depan menyerupai apa? Menyerupai itu adalah tempat ibadah umat beragama apa? Hindu. Lah Kanjeng Sunan Kalijogo, gurunya siapa? Panembahan Senopati. Dulu Islam itu diajarkan di Jawa tapi bagian utara. Bagian utara. Musola ciri-ciri. Akhirnya diperintahkan Sunan Kalijogo, Panembahan Senopati mendirikan masjid yang sekarang kalian lihat ini. Namanya Masjid apa? Gede Mataram. Nah, karena kerajaan namanya Kerajaan Mataram Islam. Pak Nur dulu apa langsung orang beragama Islam? Tidak. Di Jawa dengan pendekatan budaya dan kesenian. Budaya dan kesenian. 10 menit sebelum kita masuk ke kompleks Makam Raja Mataram. Silakan. Akulturasi budaya, jadi menghormati penduduk yang ikut membangun Masjid Gede Mataram. Coba kalau semua bangunan itu, apakah diterima? Itu berdiri 300-an tahun. Sejak simbah Pak Nur, simbah Buria, dan simbah kita belum lahir sudah ada itu, dan masih hari ini kita lihat, kalian beruntung. Kemudian ketika masuk itu, kenapa kok tempatnya kecil? Ada yang tahu? Misalnya itu filosofinya. Ketika masuk, kita lihat itu gerbangnya. Ketika kalian masuk, ada terundakan atau trap. Kira-kira makin apa? Makin tinggi. Filosofinya kita ketika hidup, kalian sekarang lahir sebagai apa? Bayi naik jadi jadi anak, terus terus dewasa, terus tua dan meninggal. Allah itu mencintai ganjil. Sehari semalam kita sholat berapa waktu? Berapa rakaat? 17. Gak masuk. Itu lihat gerbangnya masuk. Kenapa kok tidak langsung masuk? Itu kayak ibaratnya tirai. Masuk ada pembatas. Itu kan bentuknya kan langsung rotok ke tembok yang belakangnya bumi itu toh? Nah itu pagar. Nah tidak langsung masuk. Ini filosofinya apa? Masuk. Kalau kita mau, tak tanya, orang masuk masjid kira-kira mau beribadah apa berbuat jahat? Beribadah itu mau baik apa mau buruk?
Lihat itu pertanyaannya, lihat semuanya ke gerbang itu. Ketika kita masuk, belok ke kanan atau belok ke kiri? Karena untuk berbuat baik kita ambil jalan kanan, yang baik. Kenapa? Oleh karena itu makan tangan kanan. Yuk pindah ke sini yuk. Ya, mau tanya apa? Oh ya, nanti yang kehilangan uang hubungi Pak Luti. Ini adalah bawa nama berarti saya. Nah, ini namanya ya, itu. Enggak apa-apa, sini. Biasanya digunakan untuk apa? Ketika di ruang utama digunakan untuk Jumatan, jamaah, tak tanya sekarang, hukum sholat Jumat bagi kaum putra yang laki-laki, hukumnya apa? Apa, Fis? Berarti nek orang lakoni do. Untuk yang perempuan melaksanakan sholat Jumat hukumnya apa? Sunah. Nah, ini digunakan biasanya kalau nanti hari ini hari apa ini? Sekarang hari apa? Berarti dilaksanakan sholat. Nanti yang laki-laki di dalam sampai di sini sholat Jumat. Nanti kalau ada ibu-ibu atau mbak-mbak karena sunah ada di sini. Paham? Nah, lanjut kita ke lihat ke dalam, lihat kolamnya. Yuk, lihat kolamnya. Kolamnya. Jangan diinjak ya. Dari lubangnya aja. Dilihat itu. Ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Pak Nur bilang, ini namanya apa? Ya, ini dari dulu dialiri air. Kenapa tadi dikasih air? Karena masuk masjid harus suci. Kalian, Pak, kalau sekarang dikasih apa jalan itu. Perhatikan, lihat sini. Kalau tidak ada jalannya itu, ketika masuk berarti kakinya harus masuk air. Kita bersuci menggunakan apa? Air. Nah, ini gitu. Jangan pakai sepatu, pakai sandal saja tidak. Jadi neng jowo takut tidak telek. Apa misal? Raja yang mendirikan masjid ini, Panembahan Seno, yang jauh mendekat merapat. Yuk kesini. Yo, Pak Lu beli pelajaran lagi. Nah, dulu siapa yang menyuruh mendirikan ini? Kanjeng Sunan Kalijaga. Mana siapa? Raja Mataram waktu itu. Siapa namanya? Panembahan Seno Pati. Ada 4 ajaran. Dengarkan, ini ditulis. Namanya Catur Gotro Tunggal. Ditulis. Ya, boleh dari mana? Catur Gotro Tunggal itu artinya 4. Gak usah, yang kelas 1 gak usah nulis. Catur Gotro Tunggal adalah konsep Islam yang diajarkan melalui masjid ini oleh Sunan Kalijaga kepada Panembahan Senopati. Catur itu artinya 4. Tulis, catur sama dengan 4. Nah, boleh. Mas senengmu. Catur itu artinya 4. Oh, baik. Gotro, wujud. Gotro artinya wujud. Kelas 1 nggak usah nulis. Di WA aja. Ya. Nah, catur itu 4, gotro itu apa? Wujud, tunggal, menyatu. Ditulis 4. Tulis catur gotro tunggal itu 4, terdiri 1 pasar, 2 alun-alun, 3 masjid, 4 kerajaan. Itu 4 konsep yang harus berdekatan. Catur gotro tunggal. Selamat
pada zaman itu. Ya, enaknya dari tanah liat. Kenapa bisa bertahan jauh ini? Karena zaman dulu itu semua dari alam. Lihat betengnya itu, betengnya atasnya itu. Nah, atasnya itu. Ambune rapati wangi Pak Gedhe
ana